Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sampailah di channel Samudin. Kali ini Samudin mau menceritakan tentang sebuah pengalaman yang unik. Di mana pengalaman ini terjadi waktu kemarin, waktu hari Minggu. Sebenarnya sih seminggu yang lalu saya sering di SMS, di inbox, di SMS, kadang melalui WA kepada salah satu wanita. Dan wanita ini sangat cantik sekali pemirsa. Benar, Cius, cantik banget. Dalam SMS tersebut itu mengharapkan supaya Mas Sam itu bisa datang ke rumahnya atau bisa datang ke base campnya. Istilah kata dia pengen mengajak sebuah bisnis. Ternyata yang dia ajak dari bisnisnya itu adalah sebuah bisnis MLM atau multi level marketing, di mana menawarkan sebuah produk dan selalu mengajak orang lain untuk bisa biar bisa saya itu mendapatkan bawahannya, istilah kata kayak semacam segitiga itu. Nah kebetulan tiap harinya kan yang namanya Mas Sam itu terlalu sibuk, kayak banget sibuk, kayak orang bisnismen ya. Padahal saya itu ya kadang nganggur, kadang kerja, pokoknya apa adanya lah. Suatu ketika memang tidak ada waktu luang untuk bisa menemuinya. Padahal wanita tersebut itu ibaratnya sudah saya kenal dia itu antara 7 tahun yang lalu waktu saya berada di Ciledug Tangerang. Sekarang berada di wilayah Pasar Kemis Tangerang. Nah kemarin waktu hari Minggu itu dilalah ada waktu luang antara selepas zuhur sampai sore, dan saya sempatkan waktu untuk bisa bertemu dengannya. Satu sisi silaturahim, yang kedua pengen membicarakan tentang apa sih dia itu mau menawarkan apa dan sistemnya itu bagaimana. Nah dari minggu yang pertama itu kenapa saya tidak bisa datang ke cewek tersebut, karena memang satu, waktu luang ini tidak ada. Kalaupun ada itu memang saya butuh teman, karena memang posisi motor saya ibaratnya gimana ya, ibaratnya enggak kurang layak lah untuk jalan di sebuah jalan raya yang begitu luar biasa. Intinya masih kurang layak. Nah saya mencoba untuk meminta tolong kepada teman, dan kebetulan temannya pun antara A, B, C, D, dan itu memang tidak ada sama sekali. Dan ketika saya minta tolong alasannya sibuk. Kalaupun nggak sibuk memang nggak niat, atau memang belum ada niatan untuk jalan-jalan. Nah dari A, B, C akhirnya saya ketemu dengan tetangga saya. Kalau saya berbicara atau istilah kata meminta tolong kepada tetangga saya, meminta atau mengajak dia supaya ikut bersama saya, atau istilah kata menjadi drivernya saya, dan saya mengatakan bahwa ini adalah urusan bisnis. Yang aku takutin teman saya itu atau tetangga saya itu alasannya juga tidak mau, dengan alasan yang bla 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 gitu. Akhirnya apa? Saya mencoba tak kasih tahu bahwa alasan ini nih, saya punya calon wanita cantik ini. Saya perlihatkan fotonya, tujuannya apa? Supaya dia itu ikut, supaya dia itu mau.
apa yang saya pintai dia itu mau. Nah, kebetulan posisi saya kan sedang sendiri, dan banyak para tetangga di sini itu ibaratnya mengharapkan saya supaya cepat-cepat mendapatkan pendamping hidup. Suatu ketika saya sudah bro, saya ini mau minta tolong sama kamu, bisa enggak kamu itu mengantarkan saya ke tempatnya si cewek ya, itu calonnya ya, ya ini mau rencananya mau lamaran ini. Gila bener ini, padahal ini adalah sebuah tipu daya saya sendiri. Alhasil tetangga saya mau dan kita akhirnya menuju ke sana. Sempat saya membuat video ketika mau berangkat ke sana, dan videonya tak hapus pemirsa. Ya, memang kurang gimana sih ya. Akhirnya pas ketemu di wilayah Cipondo, Tangerang. Nah, kebetulan wanitanya itu berada di wilayah Cipondo. Saya mencoba mencari alamatnya sesuai dengan GPS yang dia kirimkan ke HP saya. Kayaknya GPS biasanya memang takon-takon gitu, ini wilayah di. Dan alhamdulillah ketemu. Dan ternyata teman saya itu bingung loh, ini kok rumah kok banyak orang kumpul-kumpul, ternyata ini apa sih bro. Saya kesini sebenarnya bukan ini masalah lamaran atau apa, tujuan sampai tak ajak kesini ini mohon maaf ya, supaya sampai itu bisa ikut acara seminar yang diselenggarakan oleh salah satu perusahaan yang bersifat MLM itu. Tapi memang tujuan saya bukan ke arah MLM-nya, tapi memang ke arah ke wanitanya ya. Karena memang sudah lama sekali kita itu nggak pernah ketemu, bahkan yang namanya komunikasi aja itu jarang sekali pemirsa, jarang sekali. Nah, suatu ketika pembicaraan bla 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 bla, ketika ada sebuah waktu season pertanyaan, ya saya mencoba untuk bertanya dan yang saya lihat itu banyak orang yang jarang yang bertanya, bahkan lebih banyak diam daripada bertanya. Saya mencoba bertanya yang sesuai dengan tema yang ada di situ. Ketika saya tanya, mereka jawab, tanya sama mereka. Nah, suatu ketika bubarlah atau selesailah acara tersebut. Nah, akhirnya kami kumpul dalam ruang lingkup kecil yang tadinya ruang lingkupnya besar, sekarang menjadi ruang lingkup kecil. Kayak semacam kita ngobrol santai. Kalau yang tadi itu ngobrol agak begitu serius, kayak semacam sangat resmi ya, kayak begitu resmi gitu. Nah, di saat kumpul dengan santai itu, pertemuan dengan santai seperti itu teman saya tentu, Mbak, ini ngomong-ngomong kenapa saya bisa datang ke sini, ini jujur Mbak, ini teman saya yang ngomong kayak gini, itu Masam pulang jualan itu bawa bubur dikasih ke istri saya. Nah, selepas ngasih bubur ke istri saya, dia bilang ke saya, pas kebetulan kan sampingnya itu adalah saya, Mas bro, sampean itu ada waktu ndak? Ada. Emang mau kemana Mas Sam? Saya mau mengajak sampean ke calon istri saya. Andai kan waktu itu wanita yang dia maksud itu berada di samping saya dan dia itu tertawa. Tahu enggak Mbak? Masam itu ternyata ini, ketika saya tahu ternyata di sini tuh bukan acara lamaran, ternyata ini acara kayak gini ya, kayak memperkenalkan sebuah produk atau apa. Dan satu hal lagi, kalaupun betul ini Mbak ini bukan ceweknya Masam atau mungkin bukan calon istrinya Masam, lalu
Mbak ini harus bertanggung jawab ini. Mbak harus eh, mencarikan apa wanita buat masam, buat calon istrinya masam. Nah, dia pun akhirnya cuma ketawa doang, nggak bisa berkata apa-apa. Dan sebagai eh, pertanyaan terakhir, Mbak ini sebenarnya sudah punya calon belum, Mbak? Itu teman saya yang ngomong kayak gitu. Dan ternyata akhirnya teman saya yang Mbak itu mengatakan gini, Mas, saya itu sebenarnya sudah tunangan dan oh, pria yang sudah bertunangan denganku itu ya di sampingnya Masam itu ya persis itu. Saya lihat lah ternyata ini seandainya seisi ruang di situ itu pada ketawa semua. Saya juga waduh, bro, kita gatot bro. Tapi aku jawab gini, Mbak, kenapa saya itu ibaratnya memakai jurus seperti ini? Ini jurus paling akhir, Mbak, dimana dari awal dari minggu pertama pada hari pertama nyampe seminggu ini saya mencoba untuk mencari orang untuk menemani saya untuk bisa bertemu dengan Mbak, tapi memang ternyata tidak ada, Mbak. Ya mungkin dengan jalan seperti ini saya bisa bisa bertemu dengan Mbak dan saya itu bisa bisa kenal dengan si A, si B, si C teman-temannya Mbak. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Baru kali ini teman saya atau tetangga saya itu bisa dikatakan kayak semacam eh, tak bohongin, tapi ketika dia merasa dibohongin malah justru kebohongan saya itu dipublikasikan di forum tersebut. Bayangin aja pemirsa, saya aja itu sampai agak sedikit malu, namun saya ibaratnya percaya diri dan bisa mempertanggungjawabkan. Maksud mempertanggungjawabkan, ya saya punya alasan tersendiri seperti itu dan alhamdulillah teman saya akhirnya juga bisa menyadari bahwa mungkin cara inilah satu-satunya biar saya bisa bertemu dengan wanita yang saya maksud itu. Ya, tolong jangan ditiru ya dengan saya ini. Ambil sisi hikmahnya saja. Saya ini mentok, kulit kanca, kulit kanca pan ketemuan lalu limit rambut apa segala macam kulit kanca babar belas lah kasih gelem. Oke pemirsa, eh, cukup sekian saja cerita kisah nyata ini yang waktu kejadian hari Minggu kemarin ini. Mudah-mudahan bisa ambil sisi manfaatnya dan bisa jadikan sebuah pelajaran buat yang lain. Oke pemirsa, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu stay tune di channel Samudin dan selalu memberikan sebuah semangat ya dengan cara klik like, subscribe dan komen. Oke pemirsa, Jos Samudin.